Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan mata kuliah daring eh, kewirausahaan hari ini adalah membahas mengenai bagaimana memimpin dan melakukan sistem pengawasan ya terhadap bisnis kita, terhadap kewirausahaan kita. Kita sebenarnya ada dua bab yang saling berhubungan, yaitu nanti minggu depan yaitu sistem evaluasi, hari ini memimpin dan sistem pengawasan dulu. Oke, kalau kita lihat di definisi manajemen ya, kita juga sudah diajarkan waktu semester 1 ya, manajemen ya. Itu juga ada di situ bahwa fungsi manajemen itu selain perencanaan, organizing, ada juga kepemimpinan, memimpin ya. Kemudian melakukan evaluasi atau controlling ya. Mungkin ada beberapa mahasiswa bertanya, mungkin memimpin itu kan pasti ada orang lain ya. Memang kalau definisi manajemen itu ketika memimpin itu ada yang pemimpin, ada yang dipimpin. Mungkin dalam hal ini kita bertanya, kalau kita konteksnya wirausaha, ketika kita tidak punya bawahan lagi ya, kita bisnis online kecil-kecilan misalkan, apakah memimpin itu perlu? Nah, saya jawab bahwa memimpin itu bukan berarti bahwa kita memimpin orang lain saja, tetapi juga kita memimpin diri kita sendiri dalam hal mengelola, dalam hal lebih khususnya di sini yaitu mengelola bisnis. Misal begini, Anda punya usaha, misalkan ya usaha kuliner atau usaha apapun misalkan ya, baik jasa maupun non jasa. Anda bisnis online. Dalam hal ini Anda kan harus mengatur kedisiplinan Anda. Anda bagaimana mulai mempromosikan produk, bagaimana untuk melayani konsumen, bagaimana melakukan transaksi, bagaimana Anda mengatur pola keuangan, bagaimana mengatur Anda laporan penjualan, laporan keuangan dan sebagainya. Itu Anda disiplin, dibagi-bagikan tugas Anda walaupun Anda sendirian. Nah, di sini Anda perlu memimpin ya, memimpin diri sendiri, membagi pekerjaan-pekerjaan itu. Dan juga Anda harus bisa mengevaluasi bisnis Anda sendiri. Nah, jadi pemimpin dengan sistem pengawasan di perusahaan yang paling sederhana pun, perusahaan-perusahaan yang parola Anda diri sendiri, ketika bisnis dengan Anda tidak menggunakan orang lain, tentu memimpin ini perlu ya. Karena dengan adanya tidak ada kepemimpinan tadi, maka pekerjaan tidak terbagi dengan baik ya. Oke, kita di definisi dulu ya. Definisi dulu yaitu apa itu definisi memimpin. Saya ambil dari pelajaran manajemen secara teori ya. Memimpin adalah dalam konteks manajemen organisasi ya, konteks manajemen organisasi dulu ya, yang ada lebih dari satu orangnya. Jadi misalkan Anda punya kawannya Anda bawahan Anda, atau Anda punya 4 bawahan Anda misalkan. Nah, organisasi adalah suatu tindakan yang meliputi bagaimana Anda mengarahkan ya, mengarahkan bagaimana Anda mempengaruhi ya, bagaimana Anda memotivasi para anggota organisasi yang bekerja untuk melaksanakan tugas tertentu, agar Anda bisa melaksanakan tugas tertentu, supaya orang-orang itu bisa melakukan tugas tertentu yang sudah digariskan oleh Anda, agar selalu bergerak ke arah sasaran yang sudah ditetapkan. Nah, jadi ini manajemen secara organisasi. Nah, bagaimana kalau saya sendiri? Berarti Anda harus bisa mengarahkan diri Anda sendiri, memotivasi diri Anda sendiri agar Anda melakukan pekerjaan sesuai dengan yang sudah Anda rencanakan. Ya, misalkan begini. Saya ingin memasarkan produk saya yaitu ke teman-teman di media sosial misalkan, bukan wilayah Indramayu saja, tapi teman-teman saya yang di Cirebon misalkan. Nah, nanti bulan Juli saya akan melakukan itu. Nah, Anda di sini harus mengarahkan diri Anda sendiri bahwa nanti Juli Anda harus cari konsumen ya, untuk untuk bisa mempromosikan ke teman-teman Anda yang di Cirebon itu. Itu karena kan Anda mengarahkan diri Anda sendiri ya. Nah, jadi bukan saja konteks kita
memimpin itu adalah bukan berarti banyak orang saja, tetapi dalam konteks kewirausahaan ini Anda bisa mengarahkan diri Anda sendiri supaya Anda disiplin. Anda kan begini, Anda punya pola misalkan, pola perencanaan Anda buat bisnisnya, Anda melaksanakan tidak rencana-rencana itu. Nah, Anda harus disiplin di situ. Nah, itu namanya yang disebut dengan memimpin. Bagaimana mengarahkan, mempengaruhi agar bergerak ke arah sasaran yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian apa sih keputusan pokok seorang pemimpin? Ya, keputusan pokok seorang pemimpin pada dasarnya satu keputusan tentang penetapan target bisnis yang realistis. Nah, jadi keputusan seorang pemimpin yang pertama harus menetapkan target bisnis, ya, yang realistis. Realistis itu artinya target yang mudah dijangkau, target yang terukur, target yang disesuaikan dengan kemampuan kita untuk meraihnya. Misal, Anda pertama kali bisnis melalui online, targetnya adalah satu hari saya terjual 30 orang. Apakah ada 30 orang itu? Nah, kalau ternyata memang itu hanya angan-angan Anda saja, itu tidak realistis. Ya. Tapi Anda membuat target kira-kira kemampuannya, oh saya targetnya adalah cuma 1 orang sehari, 2 orang sehari. Nah, itu adalah target yang realistis. Bukan berarti target bisnis itu target yang harus selalu di bawah, bukan. Yang dimaksud realistis itu adalah sesuai dengan kemampuan kita untuk mencapainya. Nah, selanjutnya adalah keputusan untuk mengambil risiko yang mungkin muncul, ya. Sama halnya, Anda tadinya bisnisnya yaitu bisnis online. Kemudian Anda memberanikan diri bisnis offline atau membuka toko, menyewa tempat. Otomatis ketika Anda bikin offline, ada risiko. Apa risikonya? Yang pertama adalah mengeluarkan biaya sewa tempat, mungkin biaya tenaga kerja, mungkin biaya operasional listrik ledeng dan sebagainya. Nah, di sini ada risiko, berarti Anda akan mengambil risiko yang kemungkinan muncul. Nah, biaya-biaya ini Anda harus hitung, berani tidak Anda mengambil risiko. Nah, itu keputusan tentang muncul. Kemudian yang ketiga adalah memutuskan produk apa yang akan dijadikan bisnis. Apa sih yang akan dijadikan bisnis? Ya, produk apa yang akan dijadikan bisnis, ya. Di sini memutuskan produk apa. Tentunya produk-produk ini kita harus melalui analisa peluang pasar. Produk apa yang kira-kira marketable. Kan kita sudah ajarkan secara kronologis, ya, di pelajaran kewirausahaan itu. Yang pertama adalah tadi analisa peluang pasar, ya. Nah, nanti juga akan ketemu memutuskan siapa segmen target marketnya. Bisa jadi target market ini berubah-ubah, tergantung di mana produk itu terjual, di mana produk itu menguntungkan, di segmen mana produk itu akan disukai. Jadi di sini memutuskan siapa segmen target marketnya. Ini dibahas, ya, waktu pembahasan pemasaran tadi. Keputusan tentang keuangan kita juga sudah bahas tadi kemarin, ya. Bagaimana cara kita mengatur keuangan. Keputusan tentang keuangan, perencanaan keuangan, masalah permodalan, masalah pembiayaan dan sebagainya. Keenam, keputusan tentang ekspansi tidaknya dari bisnis yang sudah, artinya keputusan tentang apakah ekspansi atau tidak dari bisnis, ya. Tentu ekspansi di sini ada keputusan, tentu keputusan itu butuh informasi, kan, ya. Informasi itu butuh data. Ya, misalkan ekspansi kita butuh datanya itu kecukupan modal. Yang kedua, ketersediaan sumber daya manusia. Yang ketiga, misalkan adakah pasar yang akan membeli produk kita ketika kita ekspansi. Nah, jadi di sini keputusan tentang ekspansi tidaknya. Sebab kalau kita ekspansi kemudian risikonya lebih besar, kemudian rugi, itu lebih baik jangan kita mengadakan ekspansi. Tapi sebaliknya, kalau ketika ada peluang ekspansi kita tidak melakukan ekspansi, kita akan tertinggal nantinya. Nah, jadi di situ adalah keputusan tentang ekspansi tidaknya dari bisnis yang sudah ada, ya. Selanjutnya kita gambar di sini adalah secara teoritis bagaimana sih proses memimpin dalam bisnis. Ya, ini juga saya ambil dari teori manajemen. Cuman ini nanti lebih dipraktiskan saja, ya. Di sini
Ya, oke. Oke, kalau kita lihat di sini ada yang namanya proses memimpin dalam bisnis. Yang pertama-tama itu kita harus punya sasaran dulu. Sasaran penjualan, sasaran keuntungan, kemudian kita memimpin di sini. Ya, kita memimpin di sini. Ya, memimpin. Kemudian memimpin itu ada dua tugas, mempengaruhi. Jadi seorang pemimpin itu harus punya sasaran. Sama halnya seorang supir mobil, dia mau hendak kemana, dia harus tahu, oh saya mau ke Jakarta, saya lewat Cipali atau lewat Pantura. Dia harus punya sasaran yang jelas dulu sebelum mengemudikan mobilnya. Ya, sama halnya ketika Anda memimpin, Anda harus jelas dulu. Yang dalam kepala Anda sebagai seorang pemimpin adalah satu, kalau dalam bisnis ya, sasaran penjualan, sasaran keuntungannya berapa, atau bisa Anda tambahkan target marketnya berapa, itu sudah ada di kepala kita. Nah, kalau sasaran ini sudah di kepala kita, baru bagaimana kita metode mempengaruhi orang dan memotivasi orang, ya, mempengaruhi dan memotivasi orang agar orang-orang yang di bawah kita itu sesuai dengan sasaran yang akan kita tuju. Ketika berjalan, kita harus mengadakan pengawasan terus, dan itu circle. Jadi ada sasarannya Anda komunikasikan ke bawahan Anda melaksanakan, Anda awasi, evaluasi. Oke, simulasinya begini. Anda misalkan punya produk, ya, taruhlah Anda dalam tanda kutip Anda bisnis online tapi agak berbau multi level marketing ya, dengan menggunakan personal sales. Artinya Anda punya beberapa anak buah Anda juga menjualnya secara online lagi. Nah, di antara anak buah Anda menganukan target. Misalkan anak buah Anda ada di wilayah Kecamatan Junti, misalkan Kecamatan Indramayu, Kecamatan Arahan, misalkan, atau Kecamatan Gantar, misalkan Kecamatan Losarang. Nah, Anda memiliki kawan-kawan itu, kemudian ada target penjualan bulan ini Anda bisa tidak mencapai penjualan 5 unit untuk daerah ini, 6 unit untuk daerah ini daerah ini. Nah, bagaimana Anda tadi mempengaruhi motivasi, ya, mengarahkan, ya, memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan. Nah, kemudian bagaimana Anda kemudian mensupervisi, ya. Nah, ketika itu berjalan, Anda jangan dilepas, diawasi. Dan Anda sering kontak, ya. Sering kontak, bagaimana keluhan-keluhannya, apakah kesulitan, apa dan sebagainya. Nah, ternyata misalkan kawan-kawan Anda atau bawahan Anda itu tidak sesuai dengan target, tidak sesuai dengan sasaran, Anda harus melakukan evaluasi. Evaluasi bisa jadi evaluasi ini juga kita percuma melakukan evaluasi kalau tidak ada pengawasan, karena kita tidak tahu data nantinya. Tidak tahu data itu artinya sebetulnya kesalahannya di mana? Apa kesalahannya pada tingkat persaingan yang tinggi? Apa kesalahannya pada SDM-nya yang memang kurang termotivasi dalam berbisnis? Yang ketiga, atau bisa dari ada kendala-kendala lain, ya. Misalkan konsumen tidak suka pada produk Anda, dirayu-rayu sebagaimanapun dia tidak akan membeli produk Anda. Nah, itu namanya evaluasi. Sehingga evaluasi ini bisa mengubah sasaran nantinya. Jadi evaluasi ini bisa mengubah sasaran. Nah, itu jadi dalam memimpin itu ada prosesnya di sini, yaitu bagaimana memimpin itu juga memotivasi, mempengaruhi agar sesuai dengan sasaran. Kemudian juga dia harus mensupervisi, mengawasi. Jadi bedanya evaluasi dengan pengawasan itu, kalau pengawasan itu sedang berjalan, itu kita awasi. Tapi kalau evaluasi sudah berjalan dan ada hasil, nah itu namanya evaluasi. Dan hasilnya itu dikomparatifkan, dibandingkan dengan sasaran. Nanti akan kelihatan mengapa ini tidak tercapai. Nah, itu adalah tugas seorang leader atau pemimpin. Oke, nanti pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Minggu depan masih ada satu kali pertemuan lagi ya, sebelum ujian akhir semester, yaitu judulnya tentang bagaimana sistem evaluasi dan pengawasan dalam bisnis.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.